Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wamen, kembali lagi di podcast Ngobar Mamen. Ngobrol bareng Himam Manajemen. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang di bulan Ramadan nih. Nah, gimana nih Wamen puasanya? Lancar atau ada yang bolong-bolong? Semoga puasanya lancar ya. Di podcast Ngobar Mamen edisi Ramadan ini, Himaman Unfari mengangkat tema refleksi spiritual yang mendalam melalui amalan pada malam Lailatul Qadar dan akan berkolaborasi dengan UKM First Unfari. Wah, menarik sekali ya. Sungguh kolaborasi yang cocok di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Pasti wamen-wamen pada belum kenal ya. Tak kenal maka tak ta'aruf. Oke, halo wamen. Kenalin, nama saya Rofi Nur Alim. Saya selaku Ketua Umum Himaman Unfari periode 2021-2022. Saya dari semester 6. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan siapa narasumber kita kali ini. Beliau adalah Kang Syahrul Haryadi. Beliau merupakan Ketua Umum UKM First Unfari periode 2021-2022. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceramah dari Kang Syahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مهبون فيها كثير من الناس الصحة والفرح. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan, yaitu tepatnya 10 hari Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima olehnya. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang dimana malam Lailatul Qadar itu disebutkan dalam surah Al-Qadr, yaitu Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, yang artinya malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Dan dalam ayat itu disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau lebih baik berarti lebih dari 1000 bulan, ya. Jadi kalkulasinya 1000 bulan, tapi ada kemungkinan lebih. Dan kita bayangkan bahwa usia kita sebenarnya belum tentu sampai pada 83 tahun kalau kita kalkulasikan ke dalam satuan tahun. Maka dari itu kita, teman-teman, kita harus sadar dan harus menghidupkan kembali hiroh atau semangat kita untuk menyongsong atau
mensukseskan 10 hari Ramadan di tahun ini. Kenapa demikian? Karena kita belum tentu dipertemukan Ramadan yang akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Secara makna, Lailatul itu kan lail, dari kata lail, dari artinya malam. Karena momentum ini terjadi ketika malam hari. Kemudian Al-Qadar itu memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu kemuliaan. Karena disebutkan dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan, bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, itu akan dinilai oleh Allah setara dengan lebih dari 1000 bulan. Bayangkan ya teman-teman, kita misal bersedekah di malam itu, kita tahajud di malam itu, tarawih di malam itu, sholat isya, dan tadarus Quran di malam itu akan dinilai lebih dari 1000 bulan. Betapa tidak mulianya malam itu. Tapi, sudahkah kita melakukan hal demikian? Nah, itu berarti koreksi untuk diri kita sendiri. Kemudian, makna yang kedua, yaitu Qadar itu diartikan sempit. Kenapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun berbondong-bondong ke bumi. Berapa jumlahnya? Wallahu alam. Tapi, ketika malaikat turun ke bumi, itu diketuai atau dikomandoi oleh malaikat Jibril. Apa tugasnya mereka? Menebarkan keberkahan, menebarkan kebaikan kepada penghuni bumi, terkhusus manusia. Maka dari itu, kita wajib banyak-banyak berdoa di malam Lailatul Qadar. Ya, teman-teman sekalian, kebayang gitu kan, malaikat sudah kasih siap-siap giveaway berupa nikmat sehat, nikmat mungkin kesenangan dipertemukan dengan orang-orang soleh, nikmat banyak rezeki, ya kan, nikmat dipertemukan jodoh barangkali yang ingin segera menikah terkhususnya nih gitu kan. Tapi kita malah tidur terlelap di malam itu. Jadi karena malam yang sempit, karena sempitnya malam itu dipenuhi oleh para malaikat, harusnya kita berdoa gitu. Dan doa, salah satu doa yang disebutkan dalam hadis yang diajarkan oleh Rasul itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Jadi Allah itu senang ya, Allah itu senang ketika kita itu meminta permohonan maaf, meminta ampunan kepada Allah. Allah itu senang, maka dari itu kita diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah, karena Allah itu senang ketika melihat hambanya, mendengar hambanya, mengetahui hambanya ketika memohon ampunan. Gitu. Allah tuh senang gitu. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa, banyak-banyak berdoa, salah satunya yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Atau ya dalam berdoa kita tahu kan disebutkan juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Itu variasi tapi dasar hadisnya sudah jelas, dan itu karena berdoa kita boleh mengindahkan doa kita. Karena supaya mungkin kita akan lebih terasa menjiwai, maka tidak apa-apa untuk berdoa kita boleh menambahkan. Tapi dasar hadisnya adalah sudah jelas Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Terus kemudian karena malam yang sempit itu, ketika pagi hari itu malaikat naik ke atas langit, sehingga pagi hari ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu akan bisa dikatakan mataharinya terhalang sinarnya masuk ke dalam bumi, sehingga pagi hari ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu akan terasa seperti agak-agak mendung seperti itu, karena malaikat itu back to home, back to sky, back to langit gitu ya, kembali lagi ke langit ketika beres fajar. Kemudian makna yang ketiga Al-Qadar itu yaitu qadar atau ketetapan takdir kita selama satu tahun yang akan mendatang. Jadi satu tahun yang akan mendatang, takdir kita ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita tidak ada jalan lain kecuali berdoa yang baik-baik kepada Allah. Ya, minta kita segera diluluskan dari Universitas Al-Ghifari tercinta dengan nilai yang memuaskan gitu kan. Minta dipertemukan jodoh yang ingin segera menikah. Jadi
Satu tahun yang akan mendatang takdir kita ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Jadi namanya takdir ketetapan bisa diubah dengan doa. Artinya pada malam Lailatul Qadar kita perbanyaklah berdoa, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah supaya takdir kita ke depan, 1 tahun ke depan itu indah gitu. Itu enak gitu, sesuai dengan harapan-harapan doa-doa kita. Tapi bagaimana kalau kita tidak berdoa? Wallahu alam gitu. Itu. Jadi 3 makna Al-Qadar itu: pertama kemuliaan, 2 sempit, ketiga takdir atau ketetapan 1 tahun yang akan mendatang. Kemudian bicara malam Lailatul Qadar, pasti teman-teman dan saya pribadi juga masih banyak keingintahuan tentang malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya, seperti apa ciri-cirinya, dan seperti apa sih gitu kan malam Lailatul Qadar itu gitu. Langsung saja ya teman-teman, izin untuk sharing gitu kan. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu dalam Al-Quran ataupun hadis itu tidak disebutkan secara spesifik, bahkan tanggalnya pun tidak disebutkan. Dalam sejarah Rasulullah SAW itu sebenarnya sudah dikasih tahu oleh Allah tentang malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi ketika Rasulullah hendak mengumumkan kepada warganya, kepada umatnya, di perjalanan melihat ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian Rasulullah mencoba untuk melerainya, untuk memisahkannya. Kemudian salah satu sahabat bertanya, apa yang hendak engkau lakukan ya Rasulullah, gitu kan? Apa yang ingin kau hendak lakukan, apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami ya Rasulullah? Seketika itu Allah menghilangkan ingatan tentang tanggal malam Lailatul Qadar. Dari kisah itu juga bisa diambil ibrahnya bahwa ketika terjadi kerusakan di bumi, ketika terjadi perkelahian atau tindakan-tindakan yang zalim atau tindakan-tindakan yang sifatnya itu tidak baik, itu akan membuat kita atau membuat sesuatu yang harusnya baik menjadi tertunda gitu. Kemudian tapi kita dikasih ciri-cirinya, dikasih kisi-kisinya gitu, yaitu 10 malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil. Jadi ini menunjukkan bahwa pertama, kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Supaya apa? Ketika misal kita dikasih tahu pada tanggal misal malam 21, 23, atau 25, atau 27, 29, otomatis kita sebagai umatnya itu akan merasa santuy ya. Apalagi ini sangat relate dengan orang sekarang, ketika kita mendapatkan kabar atau dikasih tahu tentang sesuatu yang besar, pasti kita akan semangat. Tapi semangatnya pada tanggal itu, pada hari itu aja. Tapi setelah itu akan turun gunung kembali. Jadi ada manfaatnya, ada kebaikannya ketika kita tidak dikasih tahu secara jelas tanggal berapa, sehingga kita diharapkan menjadi umat yang fastabiqul khairat, ya terkhusus pada 10 malam terakhir Ramadan ini gitu. Kemudian gimana sih gitu kan ciri-ciri lainnya? Kalau ciri-ciri sebelum malam Lailatul Qadar sampai hari ini saya belum bisa mengetahuinya secara pasti, tapi ciri-ciri terjadinya malam Lailatul Qadar itu salah satunya tadi, yaitu pagi harinya itu agak mendung, cahaya matahari itu agak sejuk gitu. Walaupun tidak hujan, tapi dia agak sejuk karena terhalang oleh malaikat-malaikat yang sedang kembali kepada langit. Ketika malaikat pada pulang kan, pada mudik nih kepada langit. Jadi kan otomatis karena saking banyaknya, dia akan menghalangi matahari. Sehingga matahari cahayanya ke bumi itu akan terhalang, sehingga kita pun tidak merasakan terik, begitu terik. Dan bahkan juga salah satu ciri kan, ketika malam Lailatul Qadar kan malam yang penuh keberkahan ini, itu ciri-cirinya itu pagi-paginya itu turun gerimis atau hujan. Ini yang baru saya dapatkan ya dari guru saya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Tapi sebelum ditutup, mungkin merefleksi diri bersama. Ayo teman-teman, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan pada hari ini sudah memasuki tanggal 24. Dan insya Allah nanti malam ganjil juga. Jadi
Ayo teman-teman, kita bareng-bareng menghidupkan malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang otomatis bernilai ibadah kepada Allah. Tapi kita niatkan untuk Allah saja, gitu. Terus bagaimana nih, pertanyaan buat teman-teman yang sedang berhalangan, seperti teman-teman akhwat atau wanita yang sedang berhalangan, gitu kan, atau yang sedang sakit, bagaimana mereka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Yaitu bisa dengan bertasbih, berzikir kepada Allah, zikrullah, atau dengan bersolawat, atau dengan sedekah, gitu. Tidak harus dengan sholat, tidak harus dengan baca Quran dengan mushaf, tapi sekarang sudah kita dipermudah dengan ada Al-Quran digital. Artinya ketika teman-teman akhwat yang sedang berhalangan, karena sedang berhalangan, kita bisa untuk membaca Al-Quran dengan aplikasi di handphone kita, dengan smartphone kita, gitu. Sebenarnya intinya itu kembali kepada kita, jangan terlalu banyak alasan untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ibadah kepada Allah. Jadi teman-teman, kita bisa bertasbih kepada Allah, ya kan, berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau yang pendek, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ayo teman-teman, kita sukseskan Ramadan tahun ini, karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kita harus belajar dari kuda pacu. Ketika kuda pacu atau kuda yang suka lomba lari itu, ketika sudah mendekati garis finish, kuda itu akan berjalan atau berlarinya itu semakin kencang, gitu. Jadi kita pun sama, ketika kita sudah di penghujung Ramadan, harusnya kita lebih meningkatkan kapasitas kita, intensitas kita untuk beribadahnya lebih baik lagi, gitu. Lebih semangat lagi, gitu. Tadarusnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, gitu kan, zikirnya, itu harusnya ditingkatkan kembali. Jangan justru kita sebaliknya, malah ketika sudah di 10 hari terakhir, malah kita cuma sekedar biasa-biasa aja, santai-santai aja, sibuk dengan bukber, dan akhirnya alhasil sholat maghribnya mundur, sholat isyanya mundur, tarawihnya udah keburu ngantuk. Yaitu menjadi catatan dan menjadi bahan muhasabah diri kita, karena kita masih dalam proses belajar, dan mudah-mudahan kita selalu dalam rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah untuk supaya senantiasa fastabiqul khairat, karena kita adalah pemuda hakikatnya adalah penerus bangsa dan penerus perjuangan Islam untuk masa yang akan datang. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah simak bersama-sama nasihat dan untayan hikmah yang disampaikan oleh Kang Sahrul Haryadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga mudah-mudahan menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Himaman Unfari, jangan lupa follow Instagram dan TikTok @himamanunfari. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Himaman Unfari Channel. Kemudian, untuk info mengenai First Unfari, silahkan follow Instagram @firstunfari. Oke Wamen, sekian podcast kami kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di podcast Ngobar Mamen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.